Sahabatku di dalam Tuhan, betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Kasih-Nya tak berkesudahan, selalu baru tiap pagi. Karena itu mari siapkan waktu untuk beribadah, menyembah dan memuliakan Tuhan dengan pujian. Hidup yang jujur. Oh, puji Tuhan. Pujian ini mengajak kita untuk hidup jujur di hadapan Tuhan. Firman Tuhan akan menuntun kita. Sebelum membaca dan merenungkan firman, mari berdoa. Ya Bapa, tuntunlah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan biar Engkau yang singkapkan kebenaran firman. Supaya semua yang beribadah, yang mengikuti pelayanan firman ini, keluarga-keluarga yang beribadah, menemukan kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan itu dalam hidup ini. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari Injil Lukas pasal 13 ayat 21 dan 22. Begini dikatakan. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Sahabatku di dalam Tuhan, bagaimana rasanya kalau sahabat karib, orang yang sangat dekat, orang yang sangat kita kasihi, orang yang sangat kita percayai, akhirnya mengkhianati kita. Sebagai manusia pasti kita sangat kecewa, sakit hati, menangis, berontak, marah dan bahkan dendam. Yesus Kristus mengalami pengkhianatan seperti itu yang dilakukan oleh murid-Nya sendiri yang telah Ia pilih, yang telah Ia perlengkapi dengan kata dan keteladanan. Ia percaya dan diberi kepercayaan, ternyata mengkhianati Yesus. Dan karena itu Yesus mengungkapkan perasaannya bahwa ia sangat terharu, sangat tergoncang, sangat terganggu. Sebab sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Ayat 21. Apa yang disampaikan Yesus membuat para murid tersentak, terkejut, kaget, bingung, penuh curiga, dan penuh tanda tanya. Mereka memandang seorang kepada yang lain. Siapa orang yang dimaksudkan oleh Yesus? Ayat 22. Keluarga yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa pengkhianatan itu sudah terjadi sejak dahulu, bukan baru sekarang. Dan pengkhianat itu datang dari orang-orang yang dekat, bahkan sangat dekat dengan kita. Orang yang kita kasihi, orang yang kita percaya, orang yang mungkin suami, istri, orang tua, anak, saudara kita, teman sekerja kita yang ada dekat dengan kita. Terkadang menghadapi
pengkhianatan seperti itu. Kita kecewa, kita marah dan sebagainya. Dan untuk menghadapi pengkhianatan seperti itu harus ada keterbukaan kepada sesama dalam satu keluarga, satu komunitas untuk menuntun dan menolong supaya setiap pribadi mengoreksi dan mengintrospeksi diri supaya jangan menjadi pengkhianat. Sebagaimana tema renungan ini, jangan berkhianat. Jangan berkhianat kepada Tuhan. Jangan karena ingin mendapatkan jabatan, kekayaan, popularitas, pasangan hidup rela mengkhianati, menyerahkan, menjual Tuhan Yesus. Jangan mengkhianati masing-masing pasangan suami istri. Jangan mengkhianati kepercayaan orang tua kepada anak-anak. Jangan mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepada kita untuk melaksanakan suatu jabatan atau pekerjaan. Sebab pengkhianatan akan merusak, menghancurkan hubungan suami istri, orang tua anak, hubungan persahabatan dan persaudaraan. Hendaklah kita jujur kepada sesama dan terutama kepada Tuhan. Sebagaimana pujian tadi, hidup yang jujur kita serahkan kepada Tuhan. Hidup yang demikian berkenan dan diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah diberitakan. Dan karena itu, biarlah firman-Mu mendorong kami supaya kami melakukan hal-hal yang jujur, hal-hal yang benar. Kami tidak saling mengkhianati satu dengan yang lain. Engkau tolong semua yang beribadah kepadamu saat ini, dimanapun mereka berada, keluarga-keluarga yang tetap taat setia beribadah, biar diberkati Tuhan. Dan Tuhan juga yang tolong kami dalam melaksanakan semua pekerjaan di hari ini sesuai dengan profesi kerja kami masing-masing. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang bersyukur ulang tahun pribadi perkawinan, syukur karena sukses, dikuduskan syukur, sukacita mereka. Dan biar Tuhan yang memberi semangat bagi kami supaya semua yang kami mau lakukan di hari ini dapat dilakukan dari dan di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Terpuji namamu Bapa. Ini doa kami. Kami minta semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pelayanan firman, pujian dan doa. Tuhan Allah memberkati dengan kesehatan, kemujuran, kemenangan dan keselamatan kepada saudara bersama keluarga kini dan selamanya. Amin. Trims.